Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina ilman nafi'an wa 'amalan shalihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita akan masuk ke hadis yang ke-15, yang mana hadis ini akan berbicara tentang adab Islamiyah, adab-adab Islam, ya etika-etika yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Karena kita ketahui jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama yang penuh dengan budi pekerti yang luhur, dengan adab-adab yang mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan dalam hadisnya, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya adalah ajaran-ajaran yang mulia, mengandung etika akhlak yang mulia, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada jin, akhlak kepada binatang, itu semua diatur di dalam syariat kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Muhammad itu tauladan yang baik bagi kalian. Baik itu dalam masalah ibadah, dalam masalah keyakinan, akidah, termasuk dalam masalah akhlak. Maka Nabi adalah tauladan kita. Nabi adalah contoh kita. Dan Allah sendiri dalam Al-Quran, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu memuji Rasulullah, memuji akhlaknya Nabi. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Anda wahai Muhammad kata Allah memiliki akhlak yang sangat mulia, memiliki akhlak yang sangat tinggi lainnya. Dan di antara akhlak-akhlak tersebut, insya Allah akan dipelajari di hadis yang ke-15 ini. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sahabat yang mulia Abdurrahman ibnu Sakhrin. Nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin Ad-Dawsi, dan kunyah beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah
dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, berarti hadis ini adalah hadis yang sahih, yang bisa kita bangun hukum-hukum Islam di atasnya, dan kita bisa jadikan landasan di dalam beramal. Hadis sahih itu bisa dijadikan landasan dalam beramal, bisa dibangun di atasnya hukum-hukum Islam. Berbeda dengan hadis dhaif atau hadis maudhu yang lemah, maka tidak boleh kita amalkan. Hadis yang lemah tidak boleh diamalkan, tidak bisa dibangun di atasnya hukum-hukum Islam. Apalagi hadis yang maudhu, hadis palsu. Justru hadis-hadis palsu itu adalah hadis mendapatkan ancaman dari Nabi. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta dengan namaku, maksudnya membawa nama Nabi, tapi dia berdusta, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka adalah dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Ya, jadi banyak orang-orang kadang untuk melegalkan dagangan, untuk melariskan dagangan, untuk membuat orang tertarik sama ucapannya, membuat hadis-hadis palsu. Nah, orang-orang semacam ini diancam dengan neraka jahanam. Artinya perbuatan tersebut adalah merupakan dosa yang sangat besar. Berdusta atas nama Nabi dengan menyampaikan hadis-hadis palsu itu adalah dosa yang sangat besar yang diancam dengan neraka jahanam. Baik. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dengan hari akhir. Maksudnya di sini adalah dengan iman yang sempurna. Kana yu'minu al-iman al-kamila, barang siapa di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna terhadap Allah dan hari pembalasan, hari kiamat. Jadi iman yang diinginkan di dalam hadisnya adalah iman yang sempurna, jemaah sekalian. Karena iman seseorang itu bisa sempurna, bisa kurang, tergantung bagaimana amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang di dalam hadis seseorang itu enggak ada iman sama sekali. Ya, sebagaimana firman Allah, wa ma kana yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, kebanyakan dari mereka itu tidak beriman kepada Allah, maksudnya tidak memiliki iman sama sekali dalam hatinya, tapi mereka adalah orang-orang musyrik. Yang orang-orang musyrik. Jadi tidak punya iman sama sekali. Mereka adalah orang-orang musyrik. Nah, di antara manusia itu ada orang yang hatinya kosong dari iman, tidak memiliki iman sama sekali, maka dilabeli oleh Allah dengan musyrik atau kafir. Ada orang-orang beriman tapi imannya kurang. Ada orang-orang beriman tapi imannya kurang. Nah, orang-orang semacam ini seringkali disebut dengan ahlul maksiyah. Ya, ahli maksiat. Ya, orang-orang fasik. Ya, orang-orang yang enggak taat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada iman di dalam hatinya, tapi iman yang naqis, iman yang kurang. Kemudian ada jenis yang ketiga, itu al-iman al-kamil, orang yang imannya sempurna, imannya terus naik disebabkan dia senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berupaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang imannya sempurna. Maka jika Anda adalah orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, al-munji min adzabillah, yang dapat menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian, satu-satunya hal yang dapat menolong kita dari siksa Allah itu adalah iman. Iman, ya, baik itu iman yang kurang atau iman yang sempurna. Cuma iman yang sempurna itu maka secara sempurna pun akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Sehingga orang yang imannya sempurna itu tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang imannya kurang, bagaimana? Maka jika berkehendak Allah akan
ya man kana fi qalbihi mithla dharratin minal iman fa akhrijhu minan nar. Barang siapa yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi berupa keimanan, keluarkan dia dari api neraka. Ya, tapi disiksa dulu di api neraka karena imannya ada iman yang kurang, cuma ada sebesar biji sawi iman dalam hatinya. Disiksa, bersihkan di api neraka dari dosa-dosanya, baru dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Beda orang-orang yang imannya sempurna, maka langsung mereka selamat dari azab dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang yang enggak ada iman di dalam hatinya bagaimana? Kekal di dalam neraka. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir karena enggak punya iman di dalam hatinya kepada Allah, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Termasuk orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu enggak memiliki iman. Imannya adalah iman yang palsu. Lisannya doang, lidahnya doang mengatakan saya beriman, tapi hatinya kufur, mengingkari. Maka itu lebih parah siksaannya daripada orang-orang kafir. Allah katakan innal munafiqin fi daril asfalina minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Ya, yang paling panas itu mana? Bagian atas atau bagian bawah? Bagian bawah. Nah, coba aku masak nasi, gitu kan? Yang panas itu adalah bagian paling bawahnya karena langsung berhubungan atau berdekatan dengan api. Begitupun siksaan yang paling berat itu adalah untuk orang munafik, yaitu berada di keraknya neraka. Dan siksaan yang paling ringan itu juga untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir tapi tidak benci Islam, ya, tapi tidak benci Islam, seperti pamannya Nabi Abu Thalib, ya, Abu Thalib. Abu Thalib itu diajak masuk Islam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas dia sekarat. Dikatakan ya Abi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang saya bisa berargumentasi, beralasan di hadapan Allah sehingga Anda tidak masuk neraka, tidak disiksa. Tapi Abu Thalib enggak mau. Ya, karena di situ ada Abu Jahal dan orang-orang kafir lainnya mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atadruka dina abik, apakah Anda akan meninggalkan agama bapakmu? Gitu kan? Akhirnya Abu Thalib enggak mau masuk Islam, mati dalam keadaan kafir. Dan azabnya paling ringan. Apa azabnya? Dipakaikan sendal, dipakaikan terompa yang membuat isi kepalanya mendidih, meleleh. Itu azab yang paling ringan. Nanti sebagaimana azab yang paling kerasnya neraka jahanam, waliyadzubillah. Ya. Jadi di sini barang siapa di antara kalian yang beriman dengan iman yang sempurna, yang menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, al-musili ila ridwanihi, yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu iman yang sempurna itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kekufuran akan mendatangkan murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kemaksiatan, kedurhakaan itu akan mendatangkan amarah dan murka Allah. Satu-satunya yang bisa mendatangkan ridwan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah amal ketaatan, amal ibadah yang dapat membuat iman sempurna. Itu yang mendatangkan ridwan Allah. Maka jika Anda adalah orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, hari pembalasan dengan iman yang sempurna, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah selalu berkata yang baik. Kalau enggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Lebih baik diam. Artinya Anda disuruh milih di sini. Kalau kiranya memang Anda bisa mengucapkan hal yang baik-baik, hal yang bernilai ibadah, bernilai ketaatan, silakan berbicara. Tapi kalau nggak bisa, maka lebih baik diam, karena diam itu lebih selamat. Ya, saya mengatakan di sini bi anna man amana billahi haqqa imanihi khafa wa'idahu wa radiya thawabahu. Karena sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenarnya,
sempurna, maka dia pasti takut sama ancaman Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah tentang lisan itu sangat banyak. Kalau nggak dijaga lidah ini, ancamannya neraka itu sangat banyak. Hendaklah kita takut dengan ancaman tersebut, sehingga memilih lebih baik diam. Kemudian juga pahala berbicara dalam masalah yang baik itu juga besar. Pahala berbicara dalam masalah yang baik itu juga besar. Misalnya Allah mengatakan, "Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Barang siapa yang lebih bagus ucapannya, lebih disenangi ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdakwah, menasihati orang, ini kan perkataan-perkataan yang baik. Itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keridhaan Allah, bisa memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Artinya lisan kita itu mengucapkan hal yang baik-baik, baca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita dikatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Gitu kan? Lam yazal lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Gitu kan? Artinya lidah ini selalu berzikir kepada Allah, mengucapkan zikir kepada Allah, itu disenangi dan itu pahalanya luar biasa, ringan tapi bisa masuk surga. Dalam hadis Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan. Dua kata yang ringan diucapkan oleh lidah. Sakilatani bil mizan, tapi timbangannya sangat berat. Ya, apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah il azim. Ya kan? Ini kita udah subhanallah, 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 alhamdulillah, itu ucapkan zikir. Nah, ini enggak masalah, ini namanya ucapan yang baik dan ini pahalanya luar biasa. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, raja tawakal. Jadi dia mengharapkan pahala dengan berucap, dengan berzikir, dengan mengatakan yang baik-baik, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau nggak bisa berzikir, kalau nggak bisa mengucapkan yang baik-baik, kalau nggak bisa menasihati orang lain, maka lebih baik diam. Kenapa? Karena ancaman berbicara yang buruk itu sangat keras. Maka khafa wa'idahu, adalah yang dia takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu selalu ada dua hal ini, jemaah sekalian, rasa harap dan rasa takut. Berharap, kalau beramal itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak bisa beramal, maka dia juga tidak melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajtahada fi fi'li ma amara bihi wa tarki ma nahaa anhu. Dan orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir dengan iman yang sempurna, dia akan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang beriman, ya Mas sekalian. Jadi kalau orang beriman dengan iman yang sempurna, bukan iman yang kurang, itu maka setiap kali ada perintah Allah dia berusaha untuk menjalankannya semampunya. Ya, kalau ada larangan maka ditinggalkan secara mutlak. Nah, inilah yang makna dari hadis Nabi, ma'ataitukum anhu ma'ataitukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fantahau. Apa yang aku larang tinggalkan secara mutlak, kata Nabi. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya apa? Jalankan perintah Allah semampu kalian. Tapi kalau larangan Allah tinggalkan secara mutlak. Ini yang dinamakan dengan iman yang sempurna. Ciri-ciri iman sempurna itu seperti ini: berusaha menjalankan perintah Allah semampunya dan meninggalkan segala larangan Allah secara mutlak. Wa ahammu ma'alaihi min dzalika, dan yang paling penting, yang paling penting dari menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu adalah yang terkait dengan lisan.
Dhabtul jawarih, menahan anggota badan. Ya, itu yang paling penting. Yang paling penting di dalam masalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya itu adalah menahan anggota badan. Tangan ditahan dari menzalimi orang, gitu kan? Mata ditahan dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga ditahan dari mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan juga ditahan dari mengucapkan hal-hal yang mendatangkan amarah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena semua anggota badan ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Untuk apa digunakan? Mata ini digunakan untuk apa? Untuk yang taat atau untuk yang maksiat? Itu ada pertanggungjawabannya. Telinga ini digunakan untuk apa? Maksiat atau taat? Ada pertanggungjawabannya. Kaki, tangan, semua anggota tubuh ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran Anda, sesungguhnya penglihatan Anda, sesungguhnya hati Anda, akal Anda, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dipergunakan? Ya, jemaah sekalian. Bahkan nanti nggak bisa dusta kita, nggak bisa dusta kita. Kenapa? Karena nanti anggota badan ini akan berbicara sendiri. Ya Allah, dulu tangan saya dipakai untuk bermaksiat, bukan ketaatan. Tangan yang akan berbicara, kaki akan berbicara, anggota-anggota tubuh ini akan berbicara. Lisan justru akan dikuncira rapat, nggak bisa ngomong lisan ini, supaya nggak ada kedustaan. Sebagaimana Allah katakan, al-yawma tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini tangan-tangan mereka yang berbicara kepada kami, kaki-kaki mereka yang akan bersaksi kepada kami bima kanu yaksibun, atas dosa-dosa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Jadi nanti anggota badan kita ini yang akan berbicara, yang akan langsung bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Ya. Jadi hal yang terpenting ikhwan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya itu adalah dhabtul jawarih, menahan anggota badan dari hal-hal yang sifatnya maksiat, baik mata, telinga, hati, terutama di lisan. Ya, terutama lisan. Ya, karena lisan ini adalah hal yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam neraka. Ya, Allah mengatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada satupun kata yang keluar ya dari lisan kita melainkan akan ditulis oleh malaikat raqib. Ya, ada malaikat raqib dan atid. Ya, malaikat yang ada di sisi kanan dan kiri antum yang mencatat semua perkataan-perkataan antum, perkataan-perkataan kita dicatat oleh para malaikat. Ya, jadi semuanya akan kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Tulisan. Ya, hal-hal kekeliruan yang ada dalam lisan kita itu akan ada pertanggungjawabannya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, wa hal yaqubun nas fin nari ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Bukankah yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka jahanam itu adalah buah bibirnya, kata Nabi. Artinya tidak ada amalan yang paling banyak menyeret orang ke neraka jahanam itu kecuali adalah buah bibirnya. Makanya di sini Nabi mengatakan faliyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa berkata baik ya diam. Karena konsekuensinya nanti kalau nggak berkata baik terus dia nggak diam, maka dia akan berkata yang buruk, gitu kan? Berkata yang buruk yang mendatangkan murka Allah. Ya. Dan itu justru akan membuat seseorang dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan innal abda la yatakallamu bi kalimatin yusbiqullaha la yulqi lahu balan yahdi ila nar. Seorang hamba terkadang akan berbicara dengan satu patah kata
yushirullah, yang membuat Allah murka, yang membuat Allah marah. La yulqilaha balan, tapi dia meremehkan kata tersebut, dia nggak peduli dengan kata tersebut. Antum mengucapkan sebuah kata, tapi antum nggak peduli dengan kata tersebut, antum meremehkan kata tersebut, antum nggak ambil pusing, nggak pikir dengan kata tersebut. Padahal kata tersebut mendatangkan murka Allah, yahdi bihi ilan nar, dan murka Allah karena kata tersebut akan membuat dia dilempar ke dalam neraka jahanam. Itu satu kata, teman-teman, bi kalimatin, dengan satu kata yang membuat Allah murka, tapi dia nggak peduli dengan kata tersebut. Justru itu yang membuat dia dilempar ke neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sangat bahaya lisan ini, sangat bahaya lisan ini. Makanya seorang Arabi, seorang Arabi Arab Badui itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mal munjiyat, apa yang dapat menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, kuf anka lisanak, imsik alaika hada. Ketika Arabi bertanya, wahai Nabi, apa yang dapat menyelamatkan saya dari siksa Allah? Apa yang menyelamatkan saya dari neraka? Maka Nabi mengatakan, kuf anka lisanak, jaga lidahmu. Imsik alaika hada, tahan lidahmu, jangan sampai berbicara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Falyaqul khairan, ucapkan yang baik. Kalau nggak bisa berucap yang baik, maka falyasmut, lebih baik diam. Lebih baik diam. Kalau nggak bisa berucap yang baik-baik, diam. Karena kalau antum nggak mengucapkan yang baik, terus nggak diam, maka pasti mengucapkan yang buruk, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada keutamaan berbicara yang baik, ada keutamaan diam. Ketika antum berbicara yang baik-baik, maka di situ antum dituntut untuk mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika antum tidak bisa berkata yang baik dan antum memilih diam, maka di situ ada rasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan ketika Anda ingin hendak bicara, ketika antum ingin bicara, hadirkan ini. Saya berbicara kira-kira ini baik. Kalau antum anggap itu baik, maka berbicaralah dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau antum merasa tidak bisa berbicara yang baik, khawatir ini akan menjadi buruk, gitu kan? Diam aja, diam. Kenapa harus diam? Takut sama ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, kullu kalami bani Adam alaihi, setiap ucapan anak Adam itu akan menjadi bumerang terhadap dirinya. Kullu kalami bani Adam alaihi, setiap ucapan anak Adam itu akan menjadi bumerang, akan menjadi petaka terhadap dirinya sendiri, illa dzikrullah, kecuali kalau ucapan itu berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amrun bil ma'rufin wa nahyun 'anil munkarin, atau amar ma'ruf nahi munkar. Jadi maksudnya falyaqul khairan itu gimana sih? Maksudnya adalah antum amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah, mengajarkan Al-Qur'an, gitu kan? Maka itu namanya qaul khair, ucapannya yang baik, itu berpahala. Tadi sudah kita jelaskan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian yang membaca, yang mengajarkan dan belajar Al-Qur'an. Artinya lidahnya, lisannya itu berbicara dengan Al-Qur'an, tersibukkan dengan membaca dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini termasuk falyaqul khairan. Atau kata Nabi, wala yazal atau lam yazal lisanuka rataban min dzikrillah, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk falyaqul khairan. Kalimatan khafifatani 'ala lisan, dua kata
aw liyas khairan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah agar ma'ruf nahi munkar, berdakwah. Ini termasuk falyaqul khairan. Kalau mampu melakukan semua ini, lakukan. Itu yang falyaqul khairan. Tapi enggak bisa berzikir, ya enggak bisa berzikir, mungkin karena sibuk apa, udah misalnya diam, lebih baik diam. Kalau nggak bisa berzikir, nggak bisa mengajarkan Al-Quran, nggak bisa membaca Al-Quran, nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar, nggak bisa memberikan nasihat, nggak bisa berdakwah, lebih baik diam. Falyasmut, ya falyasmut. Kenapa? Karena selain hal-hal tadi itu akan menjadi petaka. Jadi semua ucapan anak Adam itu akan menjadi petaka bagi dirinya sendiri, kecuali zikir kepada Allah dan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sempurna dan beriman kepada hari kiamat, maka adalah menjalankan hadis ini. Falyaqul khairan aw liyasmut. Karena lidah manusia itu jamaah sekalian adalah sumber petaka. Banyak pertumpahan darah, banyak pertikaian, banyak permusuhan, banyak tali silaturahmi putus karena lidah, karena ucapan yang tidak dijaga. Makanya ulama mengatakan orang cerdas itu adalah orang yang berpikir sebelum berbicara, dan dia tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia diam. Kalau berbicara maka dia memandang ke depan. Ada masalah enggak kalau saya ngomong? Ya, apakah ucapan saya ini akan mendatangkan maslahat atau tidak? Ya, jika memang mendatangkan maslahat maka berbicara. Jika tidak mendatangkan maslahat sama sekali walaupun itu ucapan yang baik, maka diam. Diam. Terkadang ikhwan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ucapan yang baik itu tidak elok untuk diucapkan bila mendatangkan keburukan. Ya, ada kalanya ucapan yang baik itu tidak pantas untuk diucapkan apabila mendatangkan keburukan. Contoh, ya, contoh. Diceritakan, ya, pada saat itu Abu Yusuf, ya Al-Qadi Abu Yusuf rahimahullah ta'ala mengatakan, saya tidak pernah berpikir, katanya, bahwasanya ucapan subhanallah itu akan mendatangkan keburukan. Saya tidak pernah berpikir, karena memang subhanallah itu kan zikir, ucapan yang baik, dan saya tidak pernah menyangka kalau subhanallah itu akan mendatangkan keburukan, kata Abu Yusuf, kecuali dalam satu keadaan. Waktu itu ada orang, ya, datang kepada penguasa, amir pada saat itu, sultan pada saat itu, ya, dan sultannya sedang nggak enak hatinya, maksudnya lagi marah-marah gitu kan. Kemudian itu orang mengatakan subhanallah untuk memprovokasi. Dia udah subhanallah, tambah marah. Nah, di situ artinya memang ucapan yang baik jika mendatangkan keburukan itu nggak pantas diucapkan. Satu, dan di situ bisa mengatakan, saya nggak pernah berpikir kalau subhanallah itu akan mendatangkan keburukan kecuali dalam satu keadaan seperti ini, yaitu orang ini sengaja mengucapkannya untuk memprovokasi sultan sehingga dia semakin marah dan akhirnya menimbulkan keburukan yang besar. Nah itu, jadi memang harus melihat jamaah sekalian, kira-kira ucapan kita itu ada maslahat atau tidak, ada manfaatnya atau tidak untuk orang lain. Jangan sampai mendatangkan mudarat walaupun itu adalah perkataan yang baik. Ya. Faman alima dzalika wa amana bihi haqqa imanihi ittaqullaha fi lisanihi fala yatakallam illa bi khairin aw yaskut. Jadi barang siapa yang telah mengetahui hal itu, maksudnya mengetahui tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan lisan ini, ya, maka hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau nggak bisa berbicara yang baik, ya sebut diam. Qala ba'dul ulama'i, ya, sebagian para ulama mengatakan jima'u adabil khairi yatafarraqu min arba'ati ahaditsa, ya, kumpulan adat
Islami itu semuanya yatafarraq bercabang dari 4 hadis. Salah satunya adalah hadis yang ke-15 ini, yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, jadi semua adat-adat Islami itu bercabang dari hadis ini, ya. Ya. Jadi lantas apa maknanya, Iwan? Nah, jadi kita ulangi, maknanya itu adalah ketika antum yakin kalau ucapan antum itu akan mendatangkan maslahat dan mendapatkan pahala dari Allah, maka berbicaralah. Tapi kalau antum nggak yakin, ragu-ragu, ya ragu-ragu ini ucapan saya ada maslahatnya enggak, walaupun kelihatan baik, maka lebih baik diam. Lebih baik diam, ya. Sebab ingat selalu hadis ini, ya kullu kalami ibni Adam alaihi. Setiap ucapan anak Adam itu akan menjadi petaka baginya kecuali zikrullah dan amar ma'ruf nahi munkar. Juga ingat ayat Allah, ayat dalam Al-Qur'an, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan ini kecuali akan ditulis oleh malaikat raqib dan atid, ya. Dan semua nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika lisan tidak bisa berdusta, tapi anggota tubuh yang lain yang bersaksi. Ya, jadi ini yang pertama, pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah tentang menjaga lisan, jamaah sekalian. Kenapa? Karena harmonisasi hubungan sesama manusia, hubungan sesama muslim, ya, hubungan dengan saudara, tetangga, itu faktor terbesarnya untuk menjaga adalah menjaga lisan, ya, lisan. Ya, jadi di sini ilaqatul mujtama, hubungan bertetangga, hubungan bermasyarakat itu bisa dijaga dengan menjaga lisan. Berbicaralah dengan hal-hal yang baik, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan maslahat. Kalau enggak, maka lebih baik diam, dan itu lebih selamat untuk urusan dunia maupun akhirat kita. Kemudian Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, ya, falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya dengan iman yang sempurna, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, jadi hendaklah kita memuliakan tetangga. Ini adab, ikhwan. Di dalam hadis ini ada ta'rifun bihaqqil jar. Kita diberikan pengetahuan tentang bahwasanya tetangga itu memiliki hak terhadap kita. Apa hak tetangga terhadap kita? Yaitu kita muliakan mereka, kita hormati mereka, kita berbuat baik kepada mereka, ya. Disebutkan, ya, dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Nabi mengatakan, nazala Jibril alaihi salam, Jibril itu senantiasa yusini, mewasiatkan kepada saya bil jari, dengan tetangga, ya. Jadi Jibril itu terus mewasiatkan kepada Nabi SAW untuk agar Nabi itu selalu berbuat baik kepada tetangganya, selalu menghormati tetangganya. Hatta zalamtu annahu yarithuni, atau sayurithu, kata Nabi, sampai-sampai saya menyangka tetangga itu bisa jadi ahli waris, ya. Ya, sampai-sampai Nabi menyangka tetangga bisa jadi ahli waris karena Jibril terus mewasiatkan, ya Muhammad, alaika bil jar, ya Muhammad, alaika bil jar. Wahai Muhammad, tetanggamu, ingat tetanggamu, hormati tetanggamu, jaga tetanggamu, berbuat baiklah tetanggamu. Terus Jibril mewasiatkan Nabi seperti ini, sampai-sampai Nabi menyangka kalau tetangga itu bisa mendapatkan warisan. Karena memang hak tetangga itu sangat luar biasa besar, jemaah sekalian. Cuma banyak sekarang tidak memperhatikan hak-hak tetangganya, ya, tidak memperhatikan hak-hak tetangganya, ya. Kadang karena perselisihan yang kecil, jalan tetangganya ditutup,
ya lagi banyak sekarang, lagi rame ya menembok tanah yang menjadi jalan tetangga, jadi tetangganya nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Waliyadzubillah. Kita ini makhluk sosial, kita itu akan selalu butuh kepada orang lain, terutama tetangga kita. Coba bayangkan kalau antum sakit, ya kalau antum sakit, ya keluarga antum jauh, tetangga antum yang akan membantu, ya tetangga antum yang pertama membantu. Kemudian kalau antum mati, ya yang ikut membantu siapa? Tetangga. Jadi makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Falyukrim jarahu," adalah kalian memuliakan tetangga. Ya. Di sini disebutkan min kana lil imani wa sidqil islami, di antara bentuk kesempurnaan iman dan kejujuran dalam berislam, al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, wal birbihi, ya berbuat baik kepada tetangga, wal kafi an adahu, dan tidak mengganggu serta menyakiti tetangga. Kama akhbar Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa hasbuna dalilan ala dzalik, cukup satu dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut, Allah Ta'ala qarana al-amra bil ihsan ila jar ma'al amri bil ibadati wahdah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah berbuat baik kepada tetangga dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak tetangga itu digandengkan dengan hak Allah, menunjukkan betapa besarnya hak tetangga. Apa hak Allah? Beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Kemudian hak tetangga apa? Berbuat baik kepada mereka, muliakan mereka, jangan sakiti mereka. Nah, hak tetangga ini digandengkan dengan hak Allah dalam Al-Quran. Ya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidayni ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ini jadi hak manusia yang pertama yang digandengkan dengan hak Allah itu adalah kedua orang tua. Ya, jadi jangan durhaka, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian wabidil qurba, baru hak kerabat, hak orang yang memiliki hubungan darah dengan antum. Jadi digandengkan dengan hak Allah. Yang kedua adalah hak orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, yaitu kerabat dekat. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk menyambung tali silaturahim sesama kerabat dekat. Ya, jangan seperti orang-orang yang memutus tali silaturahimnya, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hak kerabat dekatnya, hak saudaranya, jangan memutus tali silaturahmi antara mereka. Wal yatama, kemudian hak orang miskin, wal masakin, hak orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Baru tetangga dekat, tetangga samping rumah. Itu haknya digandengkan oleh Allah dengan, ya di dalam ayat ini, hak mereka digandengkan oleh Allah dalam ayat ini. Wal jaril junubi, baru tetangga yang agak jauh. Nah, jadi kalau antum misalnya ini berbagi, ya ini berbagi, mana yang harus diberikan? Ya, pertama kedua orang tua, ya kan, baru kerabat yang memiliki hubungan darah dengan kita, ya. Kemudian orang-orang yang membutuhkan dari kalangan orang miskin, anak yatim yang membutuhkan. Kemudian tetangga dekat, misalnya tetangga dekat kita orang kaya, tapi nggak masalah kita berbagi dengan mereka untuk menjaga harmonisasi. Ya, falyukrim jarah, ini bagian dari ikramul jar. Ya, jadi tetangga yang dekat, baru nanti tetangga yang jauh. Ya, tetangga yang jauh. Kemudian baru nanti wasahibul bil janbi. Sahibul janbi itu siapa? Teman sapa, teman bepergian. Jadi di sini ada beberapa orang yang haknya digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kedua orang tua, kemudian kerabat yang memiliki hubungan darah dengan kita, kemudian anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sapa.
Jadi kalau sapa itu jangan egois. Ya, jangan egois. Lihat kepada sekeliling kita, teman-teman kita sapa. Ya, kadang kita punya makanan, kita bisa makan enak, tapi belum tentu teman sahabat kita punya kelebihan. Ya, makanya Nabi SAW menganjurkan untuk riayatu sahib sahabat, yang menjaga teman sahabat. Bahkan kalau bisa khidmatuhum, kita layani mereka, it'amuhum, kita berikan makan kepada mereka. Ini pahalanya sangat luar biasa, dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi itu berupaya untuk melayani teman sahabatnya. Maka Nabi pernah menarikkan unta sahabatnya ketika safar. Itu Nabi itu membantu untuk menuntun unta sahabatnya di atas, Nabi yang menuntun, karena Nabi ingin khidmah, ingin melayani teman sahabatnya. Nabi pernah menyiapkan makanan untuk para sahabatnya ketika safar. Ini khidmah, ya, melayani teman sahabat. Ya, ini yang dimaksud di dalam ayat ini, ya. Jadi sahib dan janji itu adalah arwaqib issabar, teman di dalam safar. Wal ihsan ilal jari wa ikramuhu amrun matlubun syar'an. Berbuat baik dan memuliakan tetangga itu adalah perkara yang dituntut secara syar'i. Bal wa laqad wasalat al-inayatu bil jari bil ihsan ila darajatin lam yuhad laha nasirun fi tarikh ila qab al-istimaiyah. Bahkan ya, anjuran untuk menjaga hubungan dengan tetangga di dalam Islam itu sampai kepada tingkatan yang tidak memiliki tandingan dalam sejarah sosial, ya. Jadi hubungan sosial yang paling tinggi dijaga dalam Islam itu adalah hubungan bertetangga. Ya, bagaimana caranya kita menjaga hubungan baik dengan tetangga? Itu paling tinggi. Ya, makanya tadi kita bacakan hadisnya, sampai Jibril itu terus mewasiati Nabi SAW dengan tetangganya. Ya, mazala Jibril yusi bil jar. Jibril senantiasa mewasiati Nabi dengan tetangganya, sampai Nabi menyangka nanti kalau saya mati tetangga saya bisa dapatkan warisan dari saya, gitu kan? Karena sungguh besar hak tetangga terhadap tetangganya yang lain yang harus dijaga, ya. Baik. Dan gak boleh kita menyakiti tetangga, Iwan, karena menyakiti tetangga itu adalah khalalun fil iman, adalah bentuk cacat di dalam iman, ya. Jadi kalau ada orang mukmin gemar menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, bagaimana caranya? Entah itu dengan suara yang berisik, nyetel musik gede-gede, gitu kan, atau tutup jalan dan semacamnya, maka ini ada khalalun fil iman, ada cacat dalam imannya. Wa huwa sababun lil halak, dan itu adalah merupakan sebab kebinasaan, ya. Kenapa sebab kebinasaan? Karena yang namanya mengganggu tetangga itu haram hukumnya, termasuk dosa besar, termasuk dosa yang sangat besar. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, Nabi ditanya, ayu dzambin a'dhamu, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Ya, Nabi ditanya dosa apa yang paling besar wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Pertama, berbuat syirik kepada Allah, itu dosa yang paling besar. Menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Menyekutukan Allah dalam ibadah padahal Anda tahu yang menciptakan Anda adalah Allah, yang memberikan rezeki kepada Anda adalah Allah, yang mendatangkan manfaat dan mudarat, yang mematikan dan menghidupkan Anda adalah Allah. Anda tahu dengan sebetul-betul pengetahuan, tapi Anda menyekutukan Allah, Anda berbuat syirik kepada Allah, maka ini adalah dosa yang sangat besar. Dan inilah dosa-dosa orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang musyrik zaman dulu, jemaah sekalian, itu tahu. Kalau aku tanya, siapa yang menciptakan Anda? Siapa yang memberikan rezeki kepada Anda? Siapa yang mematikan dan menghidupkan? Maka mereka mengatakan Allah, gitu kan? Allah. Tapi mereka tetap
berbuat syirik kepada Allah. Makanya diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam surat Al-Baqarah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai para manusia, beribadahlah kepada Allah yang menciptakan kalian. Ya walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Kalian bisa membuat wiqayah tameng antara diri kalian dengan azab Allah itu. Bagaimana caranya? Adalah dengan beribadah, dengan tauhid uluhiyah. Jadi tameng yang dapat melindungi kita dari siksa neraka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ayyuhan nas, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Kemudian di ayat-ayat wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, jangan kalian menjadikan ada sekutu, ada tandingan bagi Allah sedangkan kalian tak tahu. Tahu apa? Tahu Allah yang menciptakan kalian, tahu Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, tahu Allah yang mematikan dan menghidupkan kalian. Kalau kalian benar-benar tahu semua itu, maka jangan kalian jadikan sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perbuatan syirik. Nah, makanya di sini dosa yang paling besar itu adalah menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah sedangkan kita tahu Allah yang menciptakan kita. Kemudian kila tsumma ayyu, ditanya lagi, setelah itu apa dosa yang paling besar wahai Nabi? Dijawab antaqula waladaka mukhafata ayat umama'ad. Ya, Anda membunuh anak Anda karena khawatir miskin, ya, atau karena khawatir anak Anda makan bersama Anda. Maksudnya ada makanan gak cukup, ya, karena terlalu miskin, akhirnya anaknya dibunuh. Atau dalam ayat ini khasyata imlaq, karena takut miskin. Itu maksudnya khasyata ayat amama'ak. Di sini maksudnya adalah karena takut miskin. Nah, nanti kalau banyak anak, orang kadang mikir kalau banyak anak itu banyak pengeluaran, gitu kan? Banyak pengeluaran, akhirnya miskin, gitu kan? Karena banyak pengeluaran, harta berkurang, itu yang dinamakan dengan takut miskin. Akhirnya anaknya dibunuh. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah yang berburu di mas kalian. Mereka membunuh anak-anaknya karena takut miskin. Dan itu tidak benar. Banyak anak itu identik dengan kemiskinan, tidak benar. Tapi yang namanya banyak anak itu justru mendatangkan rizki, membuka rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Iwan? Karena setiap jiwa itu telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki anak Anda itu bukan di tangan Anda. Ya, rezeki anak Anda itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menjaminnya. Bisa jadi rezeki anak Anda itu enggak datang lewat tangan Anda, tapi datangnya lewat tangan orang lain. Benar enggak? Ya, kadang Anda diam saja di rumah, enggak kerja, enggak punya kerjaan. Tapi ada tetangga, oh ini buat si kecil, oh ini buat si kecil. Berarti rezeki anak Anda itu datangnya bukan dari tangan Anda, bukan melalui tangan Anda, tapi melalui tangan-tangan orang lain. Allah telah mengaturnya. Jadi jangan khawatir nggak bisa makan karena banyak anak. Justru keadaan anak itu membawa berkah dan membuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk dosa yang sangat besar itu adalah membunuh anak sendiri karena takut miskin. Termasuk di sini menjual anak sendiri, kemudian menyerahkan anak sendiri, ya, kepada orang lain karena merasa diberatkan dengan anaknya. Ini tidak tepat, ya. Waliyadzubillah. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Kecuali bila ada kemaslahatan untuk anak itu sendiri. Ya, misalnya boleh nggak ya kita jadikan anak kita, berikan anak kita kepada orang lain untuk dijadikan anak angkat. Ya, secara hukum hewan nggak pantas seorang ibu, seorang ayah menyerahkan anaknya kepada orang lain untuk dirawat, ya, dirawat. Kecuali bila ada maslahat. Misalnya antum benar-benar nggak mampu sama sekali. Kemudian kalau di saya gitu kan nggak bisa diajarkan, nggak bisa dididik, nggak bisa dirawat, ya. Akhirnya ada orang yang kita anggap soleh,
Tapi kalau nggak ada hal mendesak, ya antum masih mampu merawatnya, masih mampu menghidupinya, masih mampu mendidiknya. Kemudian karena nggak ingin direpotkan, nggak ingin diganggu, nggak ingin harta berkurang karena pengeluaran perawatan terhadap anak, kemudian anaknya diserahkan kepada orang lain untuk diadopsi, maka ini termasuk dosa yang sangat besar, termasuk perbuatan yang haram. Kira sama ayu, ya selanjutnya dosa apa yang paling besar wahai Nabi? Maka dijawab, antuzani khalilata jari, Anda berzina dengan istri tetangga Anda. Waliyadzubillah. Jadi berzina dengan istri tetangga itu termasuk dosa yang sangat besar. Dosanya lebih besar daripada berzina biasa. Ya, antum tahu ikhwan jemaah sekalian, dosa zina itu termasuk dosa yang sangat besar. Buktinya apa? Kemarin kita telah jelaskan di antara hal yang menunjukkan besarnya dosa zina adalah dihalalkan darah penzina yang telah menikah, ya kan? Dengan cara dihukum rajam. Itu menunjukkan kalau itu adalah dosa yang sangat besar. Kalau ada orang berzina, ya, dengan orang jauh, misalnya gadis, mana jauh gitu kan, itu terjatuh dalam dosa besar. Lebih besar lagi kalau dia berzina dengan istri tetangganya. Nah, itu lebih besar, ya, lebih besar. Kenapa? Karena yang diperintahkan Nabi itu adalah berbuat baik dengan tetangga, menjaga hubungan dengan tetangga. Jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ada pertikaian. Lah ini membuat permusuhan dengan menzinai istri tetangga, maka ini dosa yang sangat besar, ya, sangat besar. Dan lebih besar lagi adalah berzina dengan istri saudara sendiri. Itu lebih besar, ya, lebih besar, ya. Waliyadzubillah. Kemudian, ya, maksudnya antuzani khalilata jari ini bagaimana? Ya, bagaimana? Disebutkan tu dari zaujatah hatta tuwafiqu ka'al zina wa tazni biha. Ya, yaitu Anda merayu istri tetangga Anda, merayu hatta tuwafiqu sehingga dia sepakat, ya, mau untuk berzina dengan Anda. Jadi ini dosa yang sangat besar. Waliyadzubillah. Rawahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi di sini idza ujar antuzani khalilata jari, ya, berzina dengan istri tetangga itu termasuk bagian dari idza menyakiti tetangga, dan itu termasuk dosa yang besar yang dapat menjerumuskan seseorang ke neraka jahanam. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Imam Bukhari, Abi Shuraih radhiyallahu anhu, dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali Nabi bersumpah, menunjukkan ini adalah perkara yang agung, perkara yang sangat besar. Nabi bersumpah 3 kali, wallahi, tidak sempurna iman seseorang. Wallahi, tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi. Wallahi, tidak sempurna iman seseorang. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah? Dijawab Nabi, man la ya'man ja'ahu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya. Jadi orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, maka orang semacam ini imannya tidak sempurna. Bukan tidak beriman, ya, ada iman di dalam hatinya, aslul iman, tapi itu adalah iman yang tidak sempurna. Nah, kalau iman tidak sempurna itu identik dengan ahli maksiat, orang-orang fasik. Orang-orang maksiat, orang-orang fasik mendapat ancaman neraka jahanam. Insya azabahu wa insya Allah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah mengazabnya karena kefasikan, karena maksiat tersebut. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengampuninya. Ya, berbeda dengan orang yang memang tidak ada wujud iman di dalam hatinya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka mereka itu pasti diazab, kekal di neraka. Ya, jadi bedain. Ada 3 golongan. Kita ulangi tadi, ada 3 golongan. Orang yang tidak memiliki wujud iman di dalam hatinya sama sekali,
Itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik kekal di dalam neraka. Kemudian orang yang imannya kurang, berarti dia adalah ahli maksiat, orang-orang fasik, maka ini diancam dengan neraka. Tapi yang namanya ancaman itu belum tentu terwujud. Ya, hanya ancaman itu belum tentu terwujud, tapi di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan benar-benar mewujudkan ancaman tersebut. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni. Jadi pelaku maksiat itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah azab, dia masukkan ke dalam neraka sebagai realisasi dari ancaman. Kemudian yang ketiga adalah orang yang imannya sempurna. Al-iman al-kamil, imannya sempurna. Nah, iman yang semacam ini al-munji min azabillah, al-musil ila ridwanullah. Jadi iman yang semacam ini yang menyelamatkan dari azab Allah dan mendatangkan ridho Allah, sehingga orang yang imannya sempurna itu pasti tempatnya di mana? Surga. Pasti tempatnya di surga. Nah, sedangkan di sini dalam hadis ini riwayat Bukhari, Nabi bersumpah 3 kali tidak sempurna iman. Wallahi tidak sempurna iman. Wallahi tidak sempurna iman. Wallahi tidak sempurna iman. Berarti pelakunya ahli maksiat, orang fasik. Ya. Siapa mereka? Man la yu'min jauh, man la yaman jauh bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Baik. Dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dan Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, juga dikatakan qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanata tusalli bil laili wa tasumu bin nahar. Wahai Rasulullah, itu si wanita fulan, ini wanita, karena memang wanita itu, ya, kalau udah kumpul satu sama lain maka lisan susah dijaga, akan terjatuh dalam ghibah, yang membicarakan ini itu tetangga dan yang lainnya, maka adalah kita hati-hati dengan lisan kita. Inna fulanata, wahai Rasulullah, fulan, wanita itu tusalli bil laili wa tasumu bin nahar. Kalau malam hari rajin salat malam. Ini wanita rajin salat malam. Puasa siang hari rajin. Malam salat malam, siang hari puasa. Wa bi lisaniha syai'un tu'zi jiranaha. Akan tetapi lidahnya itu tidak dijaga, suka menyakiti tetangganya. Ya, wa bi lisaniha syai'un tu'zi jiranaha. Lidahnya itu suka menyakiti tetangga, ngomong yang enggak baik, ngomong yang menyakiti tetangga. Saritoh, ya. Qala la khaira fiha. Nanti mengatakan kalau begitu enggak ada kebaikan di wanita ini. Padahal dia malam hari sholat qiyamul lail. Kita qiyamul lailnya bisa seminggu berapa kali? Kadang seminggu enggak sama sekali, gitu kan? Nah, tapi ini dia setiap malam sholat malam. Puasanya siang hari puasa. Ya, antum kalau puasa sunnah rajin nggak, gitu kan? Ya, paling ada di antara kita yang puasanya cuma Ramadan saja, Senin Kamis jarang. Nah, ini orang wanita ini setiap malam sholat, setiap siang hari, maksudnya setiap hari puasa. Tapi karena lidahnya nggak dijaga, suka menyakiti tetangga, membicarakan tetangga, berkata yang tidak baik kepada tetangganya, maka Nabi mengatakan la khaira fiha. Orang ini nggak ada kebaikan pada dirinya. Hiya finnar, dia di neraka. Hiya finnar, dia di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila lahu, ya. Kemudian Nabi dikatakan, inna fulanata tusalli al-maktubata wa tasumu ramadhana. Wahai Nabi, si fulanah itu cuma sholat wajib toh, gitu kan, dan cuma puasa Ramadan toh, nggak pernah sholat malam, nggak pernah puasa Senin Kamis, puasa sunnah nggak pernah, tapi cuma menjalankan yang wajib saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan itu aja yang dijalankan. Kalau perkara-perkara sunnah nggak pernah. Wa tatasaddaqu bil atwar min al-aqid, ya. Ya, dan dia kalau bersedekah itu
pakai itu atwar minal akid itu gandum yang paling jelek. Tahu gandum yang paling jelek? Ya, pokoknya seakan-akan dia itu bersedekah dengan sesuatu yang tidak pantas untuk disedekahkan karena saking buruknya. Ya, walaysa laha syai'un ghairuh. Ya, kenapa dia bersedekah pakai itu? Karena memang nggak punya yang lain gitu kan. Punya cuma gandum yang buruk saja. Tapi la tu'zi bilisaniha jiranaha. Dia nggak pernah menyakiti tetangganya. Lisannya itu nggak pernah menyakiti tetangganya, nggak pernah ngomongin tetangga. Maka Nabi mengatakan dia fil jannah. Wanita ini di surga kata Nabi. Coba bandingkan mas sekalian dalam hadis ini. Yang satu rajin sholat malam, puasa Ramadan, tapi lisannya salitoh. Salitoh itu apa? Lisannya panjang, cerewet, gitu kan? Cerewet, gemar menggibah, gemar berkata yang buruk, gemar menjelek-jelekkan tetangga. Itu salitoh namanya. Ya, walaupun dia rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, tapi karena lisannya salitoh, itu sering gibah tetangga, sering menyakiti tetangga dengan lisannya, hiya finnar. Nabi dia di neraka. La khairu fiha, tidak ada kebaikan dalam wanita ini. Yang satu lagi ditanya, ada bulanah wa Rasulullah, cuma sholat wajib toh, gitu kan? Dan puasa Ramadan toh, kalau sedekah pun pakai gandum yang paling jelek karena dia nggak punya yang lain, punyanya itu doang. Maka Nabi mengatakan hiya fil jannah. Kenapa dia fil jannah? Karena dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisan. Lisannya nggak pernah menyakiti tetangganya. Jadi dia selalu berkata yang baik tentang tetangganya, menghormati tetangganya, muliakan tetangganya. Ya. Baik. Kalau ada pertanyaan bagaimana caranya berbuat baik kepada tetangga, maka ada beberapa cara. Di antara yang adalah muasat indah hajati, yaitu kita menolong tetangga ketika butuh. Ya. Cara ikram, cara memuliakan tetangga itu adalah pertama dengan membantunya ketika mereka butuh. Makanya kita dianjurkan ya di dalam Islam untuk memperhatikan kondisi-kondisi orang terdekat kita. Ya, orang terdekat kita, mulai dari orang tua, bagaimana kondisinya, kira-kira lagi butuh apa enggak, gitu kan? Samperin, Bu, Pak, ya lagi butuh apa, gitu kan? Apa yang bisa dibantu? Ya, saudara, kerabat yang ada hubungan darah dengan kita, tetangga, dilihat, gitu kan? Ya, kira-kira ada nggak yang bisa kita bantu untuk mereka? Ya, kadang ada orang cuek sama tetangganya nggak punya beras, tetangganya jaga diri, nggak ingin minta-minta, gitu kan? Nggak ingin minta-minta, menjaga ipahnya, ya, menjaga ipahnya, nggak ingin minta-minta, tapi dia sangat butuh. Ya, maka kita sebagai tetangga juga harus peka. Ya, mungkin ini dia suaminya nggak ada kerjaan, gitu kan, nganggur, gitu kan. Harusnya kita bertanya-tanya penghasilannya dari mana. Nah, akhirnya datangi, ada yang bisa kami bantu. Kalau nggak bertanya langsung aja kasih beras atau semacamnya. Itu termasuk cara ihsan, cara memuliakan tetangga. Jadi membantu mereka ketika butuh. Ya. Disebutkan ya perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kalau nggak salah bunyinya seperti ini, la yasba'ul mu'min duna jari, ya. Jadi la yasba'ul mu'min duna jari, tidak pantas seorang mukmin itu kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Nggak pantas, kata Umar bin Khattab. Nggak layak seorang mukmin itu kenyang tapi tetangganya sedang kelaparan. Nggak pantas. Itu bukan mukmin. Maksudnya bukan mukmin dengan iman yang sempurna. Karena kalau seorang mukmin ya yang sempurna imannya, maka dia akan berbagi dengan tetangganya. Jadi bukan dia doang yang kenyang, tetangga juga kecipratan, ya. Di sini rawah Al-Hakim anhu, ya. Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, ma'amana biman bata syab'an wa jarahu ila jaddi ja'i wa huwa ya'lam. Di sini lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'amana biman bata syab'ana, tidak beriman
ya tidak beriman kepadaku, maksudnya tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bata syaba'an, orang yang tertidur di malam hari dalam keadaan nyenyak kekenyangan, wajaruhu ila janbih ja'i, sedang tetangganya kelaparan, wa huwa ya'lam, dan dia tahu kalau tetangganya sedang kelaparan. Tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang semacam ini, ya. Jadi di sini ada ancaman jemaah sekalian dari Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak termasuk golongan Nabi, ya tidak termasuk golongan Nabi orang yang tertidur nyenyak kekenyangan di malam hari tapi tetangganya kelaparan dan dia tahu kalau tetangganya sedang kelaparan. Itu tidak termasuk dalam golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslim, dalam riwayat sahih Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, ya maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku, kepada Abu Dzar, ya. Nabi mewasiatkan kepada Abu Dzar, idza tabahta maraqan fa'aktir ma'ahu. Kalau kamu memasak ya yang berkuah-kuah, itu perbanyak kuahnya. Ya. Jadi kalau kamu memasak sesuatu yang berkuah, itu perbanyak kuahnya. Ya. Daging misalnya dimasak berkuah, sop, banyakkan kuahnya. Banyakkan kuahnya. Tsumma zur ila ahli baiti jiranika. Kemudian lihat kepada tetanggamu. Lihat kepada tetanggamu, perhatikan kepada tetanggamu. Ya, apakah mereka itu ada yang belum makan, ada yang kelaparan, ada yang enggak punya makanan? Maka fa'asibhum minha bima'rufin. Berikan kepada mereka kuah tersebut dengan cara yang lembut. Artinya, jangan mengatakan, wah saya kasihan sama ente kelaparan, ente orang miskin nih gua kasih, enggak pantas gitu kan. Dengan cara yang baik, ya. Ini ada hadiah dari kami, ini sedikit hadiah, mohon diterima. Nah, dengan cara yang lemah lembut, ya. Jadi ini wasiat Nabi kepada Abu Dzar, kalau kamu memasak yang berkuah, daging yang berkuah, sop gitu kan, maka banyakkan kuahnya. Kemudian lihat tetanggamu ada enggak yang belum makan, ada enggak yang kelaparan. Kalau ada maka berikan dengan cara yang baik-baik. Nah, jangan dengan cara menyakiti hati mereka, ya. Dengan cara yang lemah lembut. Baik. Nah ini jadi di sini cara berbuat baik atau memuliakan tetangga yang pertama adalah membantu, ya, membantu mereka ketika mereka butuh, ya. Kemudian juga, ya, di antara caranya itu adalah dengan cara mendatangkan manfaat untuk mereka, ya, mendatangkan manfaat untuk mereka. Maksudnya jadilah kita pribadi yang bermanfaat untuk tetangga. Ya, misalnya contohnya adalah tanazul an haqqin la yadur tanazul anhu. Ya, contohnya antum, apa artinya tanazul itu? Artinya menyerah, tidak menuntut hak antum bila itu tidak memudaratkan antum. Nah, kayak gini misalnya, antum punya hak tanah. Ya, hak tanah yang di depan rumah tetangga antum, yang mana itu dijadikan jalan lewat oleh tetangga antum, ya. Dan kalau antum tidak menuntut hak tersebut, antum tidak termudaratkan sama sekali. Justru antum mendapatkan pahala. Maka biarkan gitu kan. 1 meter tanah dijadikan jalan lewat tetangga, nggak usah dituntut karena nggak terlalu memudaratkan. Nah, ini namanya menjadi orang yang bermanfaat untuk tetangga. Jangan seperti kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu egois, ya, karena akhirnya itu 1 meter tanah di depan rumah antum itu punya saya gitu kan. Kalau antum mau pakai bayar gitu kan, beli aja, beli harganya 2 juta gitu kan. Tetangganya orang miskin gitu kan, dijual 2 juta per meternya. Nah, kalau nggak bayar akhirnya dipagerin, tetangganya nggak bisa keluar. Nah, ini termasuk perbuatan idza bil jar. Secara hukum Islam ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan, ya. Secara hukum Islam ini perkara yang tidak diperbolehkan, ya. Nabi mengatakan la yamna'anna ahadukum jarah ayagrisa khasbatan fi jidarih.
Jangan salah seorang di antara kalian menahan tetangganya itu untuk memasang kayu di temboknya jika tidak memudaratkan. Misalnya ini ada pagar rumah antum, ya ada pagar rumah antum, sebelahnya pagar tetangga, ya nyatulah, ya. Kemudian dia ingin meletakkan kayu, misalnya untuk jemuran atau apa di pagar antum, lubang dikit misalnya, dan itu tidak memudaratkan antum sama sekali, maka jangan ditahan, jangan dilarang. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Anggap itu sebagai pahala ladang amal, pahala jariah yang terus mengalir. Nah ini untuk masalah kayu doang. Lantas bagaimana jalan lewat, yang tetangga lewat ke masjid lewat situ gitu kan, cari nafkah buat keluarganya, pulang pergi lewat situ. Nah, terus antum tutup jalannya, nggak boleh dilewati karena nggak mau dibeli, atau karena antum marah sama dia ada permasalahan yang sepele, nutup, maka ini termasuk larangan di dalam Islam. Karena Nabi mengatakan la yamna'anna, pakai nun taukid. Jangan, sungguh-sungguh jangan kalian menahan tetangga kalian dari menancapkan kayu di tembok kalian selama itu tidak memudaratkan kalian. Nah, berbeda kalau memudaratkan, nggak boleh. Kalau memudaratkan boleh kita larang. Misalnya ini dia ingin tembok antum dibedah gitu kan, tembok antum dibedah dan itu mengarah ke kamar tidur antum atau ke kamar mandi. Nah kalau dibedah nanti bolong bisa kelihatan, boleh kita larang. Gak boleh karena itu memudaratkan, ya. Kalau nggak memudaratkan sama sekali maka jangan dilarang, karena kita dituntut menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Baik, ini cara yang kedua, Iwan. Jadi jadilah orang yang bermanfaat untuk tetangga, ya tanazul, ya menyerah untuk hak yang tidak memudaratkan kita. Ya, selanjutnya itu adalah al-ihda lahu, berikan hadiah. Ya, jadi berikan hadiah kepada tetangga. Ya, terutama di waktu-waktu, di momen-momen tertentu. Ya, di momen-momen tertentu nggak apa-apa kita memberikan hadiah. Ya, karena Nabi mengatakan la tahqiranna jaratan li jaratihi. Ya, la tahqiranna jaratan li jaratihi. Janganlah seorang tetangga meremehkan tetangga lainnya. Maksudnya meremehkan pemberian dari tetangga lainnya. Ya, jadi apapun pemberian dari tetangga itu jangan remehkan. Ya, anggap itu sebagai bentuk untuk menjaga harmonisasi. Oh ini ada hadiah dari tetangga kita gitu kan, berarti dia orang baik. Suatu saat kita juga harus membalasnya. Akhirnya hubungan terjaga, gitu kan. Jangan lihat hadiahnya, apaan masih hadiah pelit banget, cuman, nah itu nggak boleh. Jadi jangan remehkan hadiah dari tetangga. Maksudnya jangan lihat hadiahnya, tapi lihat orang yang memberikan apa tujuan memberi. Ya, jadi dia memberi mungkin tujuannya untuk menjaga hubungan dengan kita. Itu yang dilihat. Ya. Jadi walaupun itu adalah hadiah yang kecil, hadiah yang sepele, maka jangan diremehkan. Ya. Ini beberapa cara untuk berbuat baik kepada tetangga ikhwan, yaitu pertama dengan membantu mereka ketika butuh, kemudian menjadi orang bermanfaat untuk mereka, di antaranya dengan tanazul. Ya, tanazul itu artinya ya tidak menuntut hak yang tidak memudaratkan kita, gitu kan. Kemudian yang ketiga saling memberi hadiah, karena tahadu kata Nabi, saling memberi hadiah kalian maka kalian akan saling mencintai, ya saling mengasihi satu sama lain. Baik. Kemudian wasiat Nabi yang ketiga dalam hadis ini adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia memuliakan tamu. Ya, jadi tamu itu punya hak. Ya, tamu itu punya hak kepada kita. Nah, hak tamu itu adalah dimuliakan ketika mereka datang bertamu. Ya, datang bertamu. Jadi husnud diyafah, bagusnya menyambut tamu itu adalah bagian dari akhlak Islam. Bagian dari akhlak Islam, ya. Jadi usahakan ikhwan, ketika ada orang yang bertamu ke rumah kita, maka dilayani dengan sebaik mungkin. Ya, kadang ada orang
didatangi rumahnya bertamu, tamunya dicuekin atau diajak bicara tapi nggak disuguhin makanan, buru-buru makanan, air minum segelas pun enggak, nah ya kan, nah, maka ini tidak termasuk husnul diyafah. Jadi yang dimaksud husnul diyafah itu adalah bagaimana caranya kita menjamu tamu dengan baik, artinya membuat tamu itu senang, bahagia bertamu ke rumah kita dan tidak menimbulkan kesan yang buruk terhadap mereka, ya. Disebutkan di sini dalam Zahaba Ahmad wal Lais ila annaha wajibatun yauman wa lailatan. Jadi Imam Ahmad dia berpendapat melayani tamu, ya, melayani tamu maksudnya di situ ikramud dhaif, menghormati tamu, melayani mereka dengan baik itu wajib hukumnya sehari semalam, ya. Jadi selama sehari semalam itu wajib kita untuk menghormati, melayani, ya, tamu dengan baik, wajib, bukan sunnah, wajib. Artinya kalau antum tinggalkan, tidak melayani dengan baik itu dosa. Paham ya? Dosa. Sehari semalam. Kalau lebih dari itu maka tidak wajib. Itu dalam mazhab Imam Ahmad. Misalnya tamu datang 3 hari dia nginap, ya, yang wajib dilayani dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, disuguhkan makanan seadanya, maksudnya ya makanan yang baik tapi yang layak, yang pantas untuk disuguhkan. Pokoknya usahakanlah bagaimana caranya melayani dia dengan baik itu sehari semalam. Ya, hari kedua, hari ketiga enggak wajib. Yang wajib itu cuma sehari semalam. Dasarnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Lailatul Dhaif hakun wajibun ala kulli muslimin. Ya, malam, ya, satu malam yang seorang tamu bertamu itu adalah hak yang wajib ditunaikan bagi seorang muslim. Artinya kalau ada orang bertamu ke rumah antum menginap misalnya selama 2 malam, maka 1 malam pertama itu dia memiliki hak yang wajib antum tunaikan, yaitu apa? Ikramuhu, memuliakannya, menjamunya dengan baik. Itu wajib hukumnya. Kalau antum tidak melakukannya, maka itu adalah dosa. Ya, karena yang namanya wajib itu apa? Ma'amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang pasti, yang harus ditunaikan. Yusabu fa'iluhu, orang yang menjalankannya mendapatkan pahala, wa yu'aqibu tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya mendapat dosa. Jadi dihukum orang yang meninggalkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari dulur sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, innaka tab'atsuna, sesungguhnya engkau telah mengutus kami wahai Rasulullah, kata Uqbah bin Amir, fananzilu biqaumin la yakrunana, maka kami singgah di sebuah kaum yang tidak memuliakan kami, yang tidak menjamu kami. Ya, jadi di sini ada sahabat Nabi Uqbah ibnu Amir, ya, radhiyallahu anhu, pernah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian singgah di sebuah kaum. Nah, kaum ini tidak menjamu mereka. Fama tara, maka bagaimana pendapatmu wahai Nabi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in nadzaltum biqaumin, jika kalian singgah pada sebuah kaum, fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhaif faqbalu, ya, maka perintah fa'amaru lakum, nah, apabila mereka memerintahkan kepada kalian bima yanbaghi lidhaif, ya, sesuatu yang memang selayaknya diberikan kepada tamu, faqbalu, maka terima, ya. Jadi kalau antum singgah bertamu di sebuah kaum atau di rumah, kemudian dia melayani antum dengan pelayanan yang selayaknya bagi tamu, maka terima pelayanan tersebut, ya. Nah, jadi antum hewan, kalau antum bertamu, kemudian disuguhkan makanan, terima, makan, gitu ya, makan, jangan gak enak atau udah kenyang mentang-mentang makannya antum gak suka, gitu kan. Makannya nggak suka, alasan udah kenyang, maaf, itu bisa menyakiti tamu. Jadi fatbalu, terima
Jadi kalau makanannya memang layak untuk dimakan dan dia punyanya hanya itu, ya untuk menjaga hati orang yang melayani, orang yang menyuguhkan, maka makan walaupun sedikit. Fakbalu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau berpuasa? Berpuasa sunnah misalnya, antum sedang bertamu, kemudian disuguhkan makanan, antum sedang berpuasa sunnah. Bagaimana? Maka anta amiru nafsik, ya. Anda adalah amiru nafsik, artinya terserah Anda. Jadi ingin melanjutkan puasa nggak masalah, tapi ingin membatalkan untuk menghormati yang menyuguhkan makanan juga nggak masalah. Boleh, ya boleh, dan nggak dosa antum batalkan, nggak berdosa antum batalkan puasa antum. Itu apabila puasa sunnah, ya Ikhwan ya. Nah kalau nggak bertamu misalnya, lagi puasa sunnah, kemudian ingin dibatalkan, dosa nggak? Dosa. Ya. Dengan sengaja, dengan sengaja membatalkan. Iya, dengan sengaja membatalkan, itu puasa sunnah. Tapi dengan sengaja membatalkan, dosa nggak? Dosa, Ikhwan, dosa. Ya, walaupun itu adalah puasa sunnah, tapi sengaja membatalkan tanpa uzur syar'i, dosa. Nah, berbeda dengan ketika bertamu. Ketika bertamu, disuguhkan makanan, kemudian antum sedang berpuasa, maka antum amirun nafsik. Antum melanjutkan puasa, silakan. Mau batalkan juga sih, silakan, dan antum enggak dihitung berdosa. Jelas ini ya. Jadi kalau kalian disuguhkan makanan yang memang pantas, atau memang selayaknya tamu diperlakukan seperti itu, fakbalu, maka terima pelayanan tersebut. Fa in lam yaf'alu, nah jika mereka, maksudnya orang yang Anda bertamu ke rumahnya itu tidak menyuguhkan, tidak melayani, ya, tidak melayani Anda layaknya seorang tamu, fahudhu minhum haqqad dhaif, maka boleh antum mengambil hak tamu yang memang layak menjadi hak tamu. Misalnya antum boleh minum tanpa izin dia, iya kan? Antum boleh minum tanpa izin dia, boleh makan sepiring walaupun tanpa izin dia, karena itu adalah hak tamu. Ini menunjukkan betapa besarnya hak tamu walaupun tanpa izin. Boleh dilakukan kalau memang si pemilik rumah tidak melayani. Ya, paham? Berbeda kalau dia melayani, maka harus menjaga etika. Tapi kalau ini yang pemilik rumah adalah kita bertamu kemudian nggak dilayani sama sekali, yang nggak disuguhkan makanan, nggak apa-apa, maka boleh kita mengambil hak tamu di situ walaupun tanpa izinnya. Jelas ya ini. Jadi jangan sampai seperti ini, jangan sampai membiarkan tamu kita bertindak sendiri gitu kan. Itu nggak pantas ya. Makanya jadi kalau ada orang bertamu, usahakan kita layani dengan sebaik mungkin dan semampu kita. Ya, ada sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertamu ke rumah mereka, maka mereka nyari makanan itu di dapur, adanya itu doang, padahal itu makanan untuk anak-anaknya diserahkan. Ya Rasulullah, cuman ada ini aja, silakan. Coba bayangkan, padahal itu cuma makanan yang tersisa buat anaknya yang belum makan, tapi karena ada tamu, suguhan, ya Rasulullah adanya cuma ini. Itu seharusnya kita belajar bagaimana memuliakan tamu dari kisah-kisah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ada di antara mereka cuma punya 1 gelas susu, ya, 1 gelas susu, dan itu nggak ada yang minum, keluarganya belum ada yang minum, istri anak dia belum minum, kedatangan tamu, disuguhkan ke tamu. Jadi tamu itu lebih didahulukan oleh mereka. Cuman kalau orang-orang zaman sekarang, ada donat misalnya di dapur gitu kan, wah istri saya doyan ini, udah disimpan aja, tamunya cuma dikasih air putih. Ini kurang memuliakan tamu. Banyak seperti itu kan? Banyak ya. Banyak. Baik. Jadi orang mukmin itu betul-betul lebih mendahulukan orang lain ya dalam masalah hal-hal semacam ini. Baik. Jadi fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Bahwa amrun, dan ini adalah perintah dari Nabi, wal amru lil wujub, dan perintah itu menunjukkan wajib.
Ya. Wa idza qila bi wujubi diyafah wa amtana an hal mudawwar fa hal ya'khudhu ad-dayf haqqan min malihi bi nafsihi? Ya. Aw yarfa dzalika ila al-hakim liya'khudha lahu haqqan fi dzalika an Ahmad rahimahullah riwayatan. Ya. Ya. Baik. Jadi ini dalam riwayat Imam Ahmad, cuma ya. Jadi ini pendapatnya Imam Ahmad, wajib hukumnya. Ya. Sedangkan dalam mayoritas ulama, mazhabnya mayoritas ulama yang namanya diyafah itu mustahabbah. Ini jadi ada dua pendapat. Kalau mayoritas hukumnya sekedar sunnah. Ya, melayani tamu dengan baik itu hukumnya sunnah, ini mayoritas. Tapi kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad wajib, sehari semalam wajib, dan Anda lebih condong kepada pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Kenapa? Karena fal yukrim dhaifah itu amar wal amru lil wujub. Ya. Pokoknya melayani tamu sebaik mungkin itu hukumnya wajib, dan ini adalah pendapat yang sahih insyaallah. Nah, kalaupun jumhur mengatakan mustahabbah, dan kenapa? Karena yang namanya melayani tamu itu min babi makarimil akhlak, termasuk bagian dari akhlak yang mulia, ya. Akhlak yang mulia. Baik. Kemudian min adab diyafah wa dhaif, di antara adab-adab dalam melayani tamu dan adab-adab bertamu, ya. Di sini disebutkan pertama, yang namanya bertamu itu maksimal 3 hari, Ikhwan. Kalau antum datang bertamu, antum sebagai tamu, ya, maksimal itu 3 hari, nggak boleh lebih. Ya, dari riwayat Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-diyafatu salasatu ayyam. Ya, bertamu itu 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa lailah, dan melayani tamu itu sehari semalam. Jadi batas bertamu itu 3 hari 3 malam, dan pelayanan itu sehari semalam. Pamakana wara zalika fa huwa shadaqah alaihi. Kalau lebih dari itu maka itu sedekah hukumnya. Antum nggak mau, udah nggak apa-apa diusir, ya Iwan. Jadi kalau udah 3 hari, antum pulang aja, ya, udah pulang gitu, nggak apa-apa. Karena memang waktu bertamu udah habis, Ya, kalau orangnya ngeyel, anak nginep lagi ya, terus antum merasa terganggu, ya maka nggak apa-apa, nggak usah, antum balik aja, ya. Bertamu itu udah cukup 3 hari, ya. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masalah. Ya. Jadi kalau lebih dari itu maka jika antum terima itu jadi sedekah. Tapi kalau antum tolak juga nggak masalah. Ya. Jadi adab bertamu dan melayani tamu yang pertama itu adalah bertamu itu 3 hari, pelayanan 1 hari semalam. Lebih dari itu jika antum terima maka itu menjadi sedekah. Jika antum nggak ingin bersedekah sama dia juga nggak apa-apa, berarti antum suruh pulang. Ya. Dan kita juga sebagai orang yang bertamu harus paham, harus ngerti adab-adab bertamu. Kadang kita bertamu seenaknya, saya nginap seminggu gitu kan. Jadi orang yang di situ kadang kerepotan, nggak leluasa. Yang namanya ada orang keluarga, istri, anak itu kan nggak leluasa. Kalau ada tamu, ya, itu memudaratkan dia, makanya tidak pantas. Kalau memang hajah kebutuhan kita udah habis misalnya, kebutuhan kita, hal yang kita perlu sama orang itu udah habis, nggak ada lain, maka nggak apa-apa kita cepat-cepat cabut gitu kan, cepat-cepat mengundurkan diri pulang, ya, pulang. Nah kalau masih ada maka ada batas waktu 3 hari 3 malam itu maksimalnya. Lebih dari itu maka tergantung siapa, si tuan rumah. Kalau dia menerima maka boleh, karena itu sedekah baginya. Kalau dia menolak, mau nggak mau kita harus pulang. Kalau nggak mau pulang ya cari hotelnya naik. Ya, baik. Kemudian di antara adab pertama Ikhwan adalah tidak membuat tuan rumah itu terganggu. Ya, ini adab pertama, tidak membuat tuan rumah terganggu. Ya, jadi antum nanya dulu, ya, ahi, ana mau datang ke rumah antum, kira-kira boleh enggak, gitu kan? Antum sibuk enggak? Ya, kalau diperbolehkan maka datang.
Karena kalau nggak boleh, takut memang ada perlu atau apa yang kehadiran kita membuat dia terganggu. Jelas ya? Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk tadyiq, ya. Nggak boleh. Nah, ada hadis di sini dalam riwayat Muslim dari Abi Shuraih radhiyallahu anhu, wala yahillu li rajulin muslimin an yuqima 'inda ahihi hatta yuqimah, ya. Qalu ya Rasulullah kaifa yuqimah? Qala yuqima indah wala syai' lahu yukrih bihi, ya. Jadi tidak halal bagi seorang muslim itu tinggal di rumah saudaranya sehingga saudaranya itu yuqimah, sampai saudaranya itu tidak bisa melayaninya. Maksudnya apa? Dia terus tinggal di situ sampai 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai saudaranya nggak bisa lagi melayani, nggak, bingung udah, ya udah habis makanan apa buat disuguhkan, bingung. Nah, ini tidak halal hukumnya, nggak boleh. Jadi kalau bertamu itu sekedarnya, sewajarnya saja, jangan berlebihan, ya. Dan itu khasatan ba'da talas, dan itu khusus setelah 3 hari, ya, 3 hari. Baik. Jadi ini yang penting dalam masalah ad-diyafah. Jadi ad-diyafah itu hewan melayani tamu, ad-dhaif itu bertamu. Jadi ad-diyafah yang melayani tamu itu 3 hari 3 malam maksimalnya, ya, maksimalnya. Kemudian jaizah, maksudnya jaizah itu adalah pelayanan itu sehari semalam. Ya, lebih dari itu maka sedekah jika antum terima, jika tidak terima juga berarti yang bertamu harus pulang, ya, pulang. Kemudian yang bertamu nggak boleh membuat yang didatangi rumahnya atau tuan rumah itu terganggu atau merasa dipersulit, ya, merasa dipersulit, itu nggak boleh, ya. Wallahu a'lam. Dalilnya apa yang tidak boleh mempersulit itu adalah hadisnya la yahillu li rajulin muslimin an yuqima inda ahihi hatta yuqimah. Tidak halal bagi seorang muslim tinggal di rumah saudaranya hingga membuat saudaranya itu kesulitan. Itu nggak boleh. Wallahu a'lam. Ini pembahasan yang ada di dalam hadis yang ke-15 ini, yaitu tentang berkata yang baik atau diam, kemudian memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Ya udah kita jelaskan dalil-dalilnya, ya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke hadis yang 16, yaitu larangan tentang marah. Karena marah ini adalah sumber petaka. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Fadhal. Jika ada yang ditanyakan. Enggak ada. Baik. Jazakumullah khairan ala hudurikum, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.